Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Judicial review itu kemudian muncul lagi ya, dan pada saat itu ada pro kontra juga agar MA juga diberi kewenangan untuk melakukan judicial review. Tapi kemudian ide ini juga mentah sampai kemudian Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 1470 itu disahkan ya. Kemudian pada saat Ketua Mahkamah Agung dijabat oleh Ali Said tahun 1992, gagasan perlunya Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melakukan judicial review itu sempat muncul dan hangat lagi ya. Nah, dari sederetan perjalanan panjang perlunya kita ada lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review terhadap materi undang-undang, menemukan momentumnya pada saat reformasi 1998. Itulah momentum terjadinya perubahan besar di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 4 kali perubahan, yang mana pada saat perubahan ketiga dilakukan amandemen perubahan ya terhadap pasal tentang kekuasaan kehakiman ya. Nah, pada pasal 24 ya tentang kekuasaan kehakiman itu yang awalnya berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ya. Tapi kemudian kekuasaan hakiman itu setelah direvisi pasal 24 ayat 2 itu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan ditambah sebuah lembaga baru lagi yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi karena keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, maka disitulah awal tonggak ya terjadinya perubahan besar di dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Kemudian perubahan ini ditindaklanjuti oleh Presiden Megawati ketika itu ya, dengan dibentuknya undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 ya. Jadi sejak saat itu kita negara kita beralih dari yang awalnya menganut supremasi MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, bergeser menjadi negara hukum, negara yang menganut supremasi hukum atau negara yang menganut supremasi konstitusi ya. Jadi memang bertolak belakang itu dari tahun 1998 Pak ya, ketika amandemen Undang-Undang Dasar ya. Sehingga masuklah ini Mahkamah Konstitusi itu ya, sebagai salah satu lembaga yang berhak untuk melakukan judicial review seperti itu. Ya, betul. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya kedudukan dan juga fungsi dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia? Ya. Jadi kedudukan Mahkamah Konstitusi ya dalam negara hukum Indonesia itu sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi kita ada 2 pelaku kekuasaan kehakiman itu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelumnya sempat muncul ada 3 opsi ya. Sebelum perubahan ketiga UUD 45 itu, kepada siapa kewenangan untuk melakukan judicial review ini diberikan ya. Ada 3 opsi ketika itu. Yang pertama, kewenangan ini diberikan kepada MPR ya, diberikan kepada MPR sebagaimana itu berlaku sebelum perubahan itu ya. Sebelum perubahan itu terjadi, di mana kewenangan untuk menguji undang-undang itu ada pada MPR. Akan tetapi opsi yang pertama ini
ditolak ya, karena pada saat itu MPR itu bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara ya, tetapi MPR itu hanya lembaga tinggi negara ya, yang kedudukannya sejajar atau sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang lain ya, DPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu tidak tepat lagi kalau kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan lagi kepada MPR. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya berpijak pada teori kedaulatan rakyat, maka MPR itu dianggap sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ya. Tapi ketika dia tidak lagi dianggap sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, maka kurang tepat kalau kewenangan itu diberikan kepada MPR. Oleh karena itu muncul opsi yang kedua. Opsi yang kedua, kewenangan menguji undang-undang dasar terhadap kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan saja kepada Mahkamah Agung. Ya, cukup Mahkamah Agung saja ya. Namun kemudian ada pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra terhadap opsi yang kedua ini. Tapi kemudian kesimpulan besarnya agak berat kalau diberikan kepada Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung sendiri sudah sangat berat banyak bebannya, gitu ya. sudah sangat banyak tugasnya, dan itu malah menumpuk PR-nya, sehingga kalau kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung dikhawatirkan justru tidak efektif ya, karena akan semakin sibuk ya mengurusi berbagai kasus perkara-perkara. Ini aja perkara pidana perdata itu numpuk di Mahkamah Agung, apalagi kalau ditambah lagi dengan perkara konstitusi ya. Sehingga muncullah opsi yang ketiga bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ini diberikan kepada satu lembaga peradilan yang lain ya, yang diberi nama Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini namanya Mahkamah Konstitusi ya. Jadi dia khusus untuk menguji peraturan perundangan, dalam hal ini undang-undang itu, kalau ada yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Jadi fokus ke sana. Tapi dalam sistem tata negara modern, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya sebatas menguji undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi dia memiliki 4 kewenangan yang lain ya. Ada 4 kewenangan dan ada 1 kewajiban ya Mahkamah Konstitusi. Jadi yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah 1, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara ya, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi 4 ini yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan-kewenangan yang lainnya ini diberikan ya sebagai konsekuensi dari kita peralihan tadi dari supremasi MPR, kita beralih menjadi supremasi hukum ya. Karena dalam supremasi hukum seluruh lembaga negara itu punya kedudukan yang sejajar, yang sederajat. Nah, karena kedudukan yang sederajat dan sejajar inilah, maka sangat memungkinkan terjadi sengketa kewenangan ya di antara lembaga-lembaga negara itu, karena sejajar mereka ya, sama rata gitu ya. Nah, karena itu apabila terjadi sengketa kewenangan itu, maka keputusan akhirnya ada pada Mahkamah Konstitusi. Dan selain 4 kewenangan itu, ada 1 kewajiban lagi yang diberikan oleh diberikan kepada Mahkamah Konstitusi ya. Kewenangannya itu adalah kewajibannya itu adalah memutus ya rekomendasi DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau
wakil presiden. Yang memutus itu adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu kedudukan, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan terakhir ya, fungsi Mahkamah Konstitusi saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.